Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu harapkan kalian para mahasiswa selalu semangat ya dalam menuntut ilmu. Semoga kalian sehat selalu. Bersyukur kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini bersama Ibu Lestari Wibowo dalam mata kuliah pengendalian hama terpadu. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang monitoring dan analisis agroekosistem. Monitoring atau pemantauan agroekosistem dalam pengendalian hama terpadu bertujuan yang pertama untuk mengetahui keadaan agroekosistem. Lalu data yang diperoleh dari hasil pemantauan selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam analisis agroekosistem. Kalau kita lihat sistem yang ada dalam PHT, kita lihat agroekosistem itu perlu dilakukan secara rutin monitoring atau pemantauan. Pemantauan atau monitoring itu misalnya ada beberapa jenis ya, misalnya saja pemantauan mingguan, bulanan, dan sebagainya. Secara rutin kita perlu melakukan pemantauan terhadap agroekosistem. Hasil dari pemantauan tersebut lalu menjadi bahan dalam analisa agroekosistem. Dalam analisa ini kita bahas, kita analisa bagaimana keadaan tanaman, bagaimana keadaan pertumbuhan tanaman, bagaimana keadaan populasi OPT, bagaimana keadaan agensia hayati, dan sebagainya. Nah, dari analisis tersebut lalu diambil keputusan, ya, keputusan apa yang perlu dilakukan terhadap agroekosistem tersebut. Nah, keputusan yang telah diambil lalu kita implementasikan, kita realisasikan melalui aksi atau tindakan. Jadi aksi atau tindakan yang diterapkan kepada agroekosistem itu berdasarkan dari hasil pemantauan dan analisis agroekosistem. Sekarang kita lihat bagaimana metode pemantauan. Ibu akan menyampaikan salah satu contoh bagaimana teknik metode pengamatan, misalnya dengan teknik sampling secara sistematik. Misalnya pada suatu lahan atau kebun yang kita amati, kita buat 5 plot sampel yang berada pada sisi diagonal lahan. Ukuran plot sampel misalnya adalah 1 kali 1 meter persegi. Lalu kita melakukan pengamatan terhadap tanaman yang ada pada plot sampel tersebut. Selanjutnya, tanaman yang ada pada plot sampel tersebut kita lakukan pengamatan. Pengamatan bisa kita lakukan secara langsung. Jadi kita amati bagaimana pertumbuhan tanamannya, OPT yang ditemukan, agensia hayati yang ada, intensitas atau tingkat serangan, dan sebagainya kita amati secara langsung. Pengamatan juga dapat kita lakukan ya dengan metode sistem berbaris seperti ini. Tanaman yang ada dalam barisan kita ambil berapa persen lalu kita amati. Ini masih dengan metode pengamatan secara langsung. Jangan lupa kita catat segala sesuatu yang kita peroleh dari hasil pengamatan tersebut.
Pengamatan juga dapat kita lakukan dengan menggunakan SwiftNet misalnya, ya. Jalan ayun serangga ini bisa kita gunakan untuk pengamatan atau monitoring pada agroekosistem. Begitu pula light trap dan yellow trap ini juga merupakan alat yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan dalam pemantauan atau pengamatan. Kita lihat di sini terdapat serangga yang tertarik pada cahaya, terperangkap pada air yang ditaruh di bawah lampu ini. Jadi serangga yang tertarik pada cahaya di malam hari akan mendekati dan terperangkap di sini. Misalnya ini adalah imago penggerek batang padi putih. Begitu juga berbagai jenis hama ini juga tertarik pada cahaya kuning sehingga bisa terperangkap pada yellow trap. Baik, pada monitoring atau pengamatan, variabel yang diamati antara lain yaitu aspek agronomis, hasil pertumbuhan tanaman, tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah anakan, dan sebagainya. Lalu juga kita melakukan pengamatan terhadap jumlah dan jenis-jenis hama dan penyakit tanaman yang ada. Begitu pula agensi hayati, kita amati berapa jumlah dan jenis-jenisnya seperti predator, parasitoid, dan patogen hama. Selanjutnya kita lakukan identifikasi. Kita identifikasi dan kita hitung kepadatan populasi yang ada. Nah, kita mengidentifikasi satu persatu yang kita temukan, menghitung populasinya, lalu mencatat pada tabel pengamatan. Selanjutnya, kita rekap data yang kita peroleh dalam tabel rekapitulasi sebagai bahan untuk melakukan analisis agroekosistem. Biasanya untuk berdiskusi lebih menarik kalau kita buat gambar, ya. Buat gambar, lalu kita diskusikan analisa agroekosistem yang sudah kita lakukan. Oke, ini adalah contoh dari tabel pengamatan. Ya, misalnya pada plot sampel 1. Kalau kita menemukan berbagai jenis OPT, misalnya wereng coklat, kita tulis spesiesnya apa, jumlahnya setiap kali kita mendapatkan, kita catat, lalu kita jumlahkan, kita juga menuliskan peranannya, dan kita tulis keterangannya, pada bagian mana ditemukannya. Begitu juga yang lainnya, misalnya laba-laba, kita catat semuanya, cabung jarum, dan sebagainya. Yang kita temukan, kita catat dalam tabel pengamatan. Sehingga kalau mengikuti metode yang tadi saya sampaikan, maka kita perlu menyediakan 5 tabel pengamatan. Dari 5 tabel pengamatan, kita rekap menjadi tabel rekapitulasi hasil pengamatan. Ini adalah contoh tabel rekapitulasi yang merekap 5 plot sampel yang kita amati. Kita kelompokkan yang berperan sebagai OPT, kita jumlahkan dan kita cari rata-ratanya. Begitu pula yang berperan sebagai agensi hayati apa saja kita catat, kita jumlahkan dan kita cari rata-ratanya. Nah, petani yang sudah ber-PHT itu biasanya mereka melakukan analisis agroekosistem bersama dalam satu kelompok taninya. Mereka menggambarkan hasil pemantauannya,
lalu melakukan analisis agroekosistem bersama sehingga selanjutnya diambil keputusan. Nah, ini adalah analisis agroekosistem berisikan varietas padi apa yang ditanam, umur tanaman, tinggi tanaman, dan sebagainya. Begitu pula OPT yang ditemukan dituliskan di sebelah kiri, sedangkan di sebelah kanan dituliskan agensi hayati apa saja yang ditemukan. Apabila pada saat pengamatan udara cerah, kita tuliskan matahari, dan ini adalah gambar dari tanaman padi yang diamati. Nah, analisis agroekosistem meliputi melihat bagaimana keadaan populasi misalnya wereng coklat. Wereng coklat ditemukan 4 ekor per rumpun. Nah, ini adalah populasi masih cukup rendah karena pada saat itu jumlah tunas dalam satu rumpun padi itu ada 10 tunas, misalnya ada 10 tunas dalam setiap rumpunnya, sehingga 4 ekor per rumpun itu masih berada di bawah ambang ekonomi. Apabila warung coklat kepadatannya sudah mencapai 10 ekor per rumpun, maka ini sudah mencapai ambang ekonomi, di mana jumlah tunas ini ada 10 per rumpunnya. Lalu kita lihat adanya keanekaragaman agensi hayati yang berpotensi dapat menekan populasi wereng coklat, sehingga keadaan agroekosistem masih cukup aman terhadap keberadaan wereng coklat. Begitu juga OPT yang lain ini masih berada di bawah ambang ekonomi. Lalu kita ambil keputusan apa yang perlu kita lakukan, tindakan apa yang perlu dilakukan terhadap agroekosistem tersebut. Misalnya lakukan aplikasi pestisida nabati untuk menekan populasi wereng coklat. Kenapa pestisida nabati? Karena pestisida nabati masih cukup ramah lingkungan, pestisida nabati ramah lingkungan dan cukup murah harganya. Jadi seperti itu tindakannya yang perlu diambil untuk mengendalikan wereng coklat agar tidak meningkat populasinya. Kenapa kita tidak aplikasikan pestisida kimiawi sintetik yang lebih tokcer? Nah, ini karena belum di bawah belum mencapai populasi ambang ekonomi, maka petani akan merugi karena biaya aplikasi pestisida kimiawi sintetik cukup mahal, dan secara ekologi pestisida kimiawi sintetik akan berdampak buruk terhadap lingkungan. Petani yang sudah ber-PHT sangat hati-hati sekali dalam mengaplikasikan pestisida kimiawi sintetik. Pengambilan keputusan dalam PHT, kita utamakan pemilihan teknik pengendalian yang ramah lingkungan agar pestisida agensi hayati tidak terbunuh. Lalu aplikasi pestisida kimiawi sintetik hanya dilakukan apabila populasi atau tingkat serangan telah melampaui ambang ekonomi. Aplikasi pestisida nabati bisa menjadi pilihan bagi petani karena karena ramah lingkungan dan cukup murah harganya. Nah, kita harus mengingat betapa bahayanya pestisida kimiawi sintetik dapat mencemari lingkungan, juga membahayakan bagi kesehatan manusia. Ini sumber acuan yang Ibu gunakan dalam penyampaian materi kali ini. Oke, terima kasih. Semoga kalian bisa menyimak materi ini, dan Ibu persilahkan
perkaya perkaya informasinya dari sumber literatur yang lainnya dalam hal pembahasan atau topik stabilitas analisis agroekosistem. Baik, Ibu akhiri presentasi dari Ibu. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.